Sejarah perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang meninggalkan berbagai kisah. Harakiri salah satu cerita di balik kekalahan Jepang di Aceh. Petinggi militer Jepang kala itu Mayor Ibihara bunuh diri setelah berdamai dengan pihak Aceh di Biren. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 26 November tahun 1945, setelah pasukan Jepang di Biren mengibarkan bendera putih, mengakhiri pertempuran. Pimpinan pasukan Jepang Mayor Ibihara dan juru bicara Muramoto merasa malu dengan kekalahan tersebut. Ibihara pun bunuh diri dengan cara harakiri. Cerita di balik sejarah tersebut bermula ketika 2 batalion tentara Jepang diangkut dari Lhok Semawe ke Biren di bawah pimpinan Komando Mayor Suzuki. Batalion ini sejak awal ditempatkan di Lhok Semawe. Tapi 1 kompi diantaranya dipulangkan ke Medan diganti dengan kompi lain dari Lhok Sukon. Batalion yang dipimpin Mayor Suzuki berasal dari mantan Batalion Pengawal Lapangan Terbang Blang Pulo dengan Komandan Mayor Metsugi. Gabungan kedua batalion ini dinamai Suzuki Butai karena dipimpin Mayor Suzuki. Jepang ingin kembali menduduki beberapa tempat di Biren yang banyak menyimpan senjata dan perbekalan perang. Lokasi yang dituju Jepang antara lain Teupin Mane, Giulanggang Labu, Tambo, Chot Gapu, Blang Pulo dan Kota Biren. Mereka akan menggali timbunan senjata untuk diserahkan pada sekutu di Medan. Di Chot Gapu terdapat lapangan terbang darurat yang sebelumnya dijadikan resimen induk Jepang yang memasok kebutuhan logistik militernya. Di sana waktu itu masih tersimpan logistik dan senjata Jepang termasuk tank yang onderdilnya sudah dipreteli. Malah dari sekian banyak tank di situ, 8 diantaranya masih bisa difungsikan setelah diperbaiki oleh montir M. Yusuf Ahmad. Sebelum 1000 pasukan Jepang sampai ke Chot Gapu untuk mengambil kembali persenjataannya, pemuda pejuang dan rakyat menghadangnya di kawasan Krueng Panjo. Dipilihnya Krueng Panjoe sebagai lokasi penghadangan, karena sangat cocok untuk melakukan pengepungan karena dilintasi jalur kereta api. Pasukan Jepang yang diangkut dengan kereta api cocok dihadang di tempat tersebut. Selain itu, Krueng Panjoe berada di daerah persawahan. Di sana terdapat tanggul besar yang digunakan untuk mengairi sawah. Tanggul itu bisa dijadikan sebagai pertahanan. Rel kereta api di Kampung Pantegajah dekat Krueng Panjoe sekitar 3 km sebelum masuk stasiun kereta api di Matanggu Lumpang 2 dibongkar, pukul 20.30 pada waktu siang pada tanggal 24 November tahun 1945. Ketika kereta api terperosok, tentara Jepang pun diserang dari berbagai sisi. Pertempuran berlangsung dari siang sampai malam. Subuhnya tentara Jepang menggali lubang perlindungan tentara Jepang terkurung. Rakyat Krueng Panjoe bersama pasukan Angkatan Perang Indonesia dan Tentara Keamanan Rakyat API TKR terus menggempur. Bersamaan dengan itu pintu bendungan dibuka. Air mengalir deras ke sawah. Lubang-lubang perlindungan yang digali Jepang penuh dengan air. Mereka terendam dalam persembunyian. Meski demikian, pertempuran terus berlangsung sampai sore hari. Pada hari ketiga tanggal 26 November tahun 1945 tepat pukul 12.50, tentara Jepang mengibarkan bendera putih di gerbong kereta api. Jepang menyerah. Pimpinan pasukan Jepang Mayor Ibihara dan juru bicara Muramoto keluar dari gerbong kereta api dengan bendera putih di tangan. Setelah melakukan perundingan, Mayor Ibihara tewas. Ia melakukan harakiri atau bunuh diri akibat kekalahan pasukannya itu.